Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the... Ya, pemirsa, tidak hanya kasus ijazah Jokowi yang membuat heboh, namun Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani juga tersandung tuduhan ijazah palsu. Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK melaporkan Arsul Sani atas tuduhan ijazah doktoral palsu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin kepada Ketua Majelis Kehormatan. Namun Arsul Sani buru-buru menunjukkan transkrip nilai dan ijazah yang diperoleh dari program doktoral dirinya di Polandia. Dalam klarifikasinya, Arsul Sani menjelaskan bahwa dirinya menempuh program doktoral selama 11 tahun karena mengalami kendala kesibukan pada saat menjadi pengurus P3 dan anggota DPR RI. Arsul Sani menerangkan pada awal 2011 dirinya memulai program doktoral, namun karena terkendala ia memutuskan melanjutkan dan mengkonversi SKS yang diperoleh dari universitas sebelumnya. Arsul bahkan menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh dari program doktoral itu. Sebelumnya Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK membuat aduan kepada Barreskrim Polri atas dugaan ijazah palsu Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Koordinator AMPK Bertrand Sulani menuduh Arsul menggunakan ijazah S3 palsu. Di sanalah diberikan, ijazah asli itu, ijazah asli, ya. Ini, kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu, ya. Itu ada. Nah, nanti juga bisa dilihat. Nah, tentu kemudian setelah selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi Hakim Konstitusi itu, ya. Pemirsa, Soehartoyo dituding menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi secara ilegal. Tak hanya itu, seluruh Hakim Konstitusi juga diminta mundur dari jabatannya. Silakan menuju tempat Mahkamah Konstitusi kembali jadi sorotan. Kali ini jabatan Soehartoyo sebagai Ketua MK dituding tidak sah secara hukum. Kritik itu datang dari pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi. Ruli menyebut Soehartoyo adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang ilegal dan meminta seluruh Hakim Konstitusi mundur dari jabatannya. Bukan tanpa alasan, Ruli menyebut pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK tanpa ada rapat pleno oleh para Hakim Konstitusi. Selain itu, keabsahan status Soehartoyo juga ditegaskan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK batal atau tidak sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan sudah terhubung bersama kami ada Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Baik, terima kasih Bayu dan Yasmin. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini. Tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pancoran ataupun Kuningan yang akan menuju ke arah Santa. Pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan menjelang jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini. Terlihat antrian kendaraan jelang traffic light terjadi di kawasan ini hingga berimbas hingga 500 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini
untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan begitu pula dari arah Senopati yang akan menuju ke arah Pancoran maupun Kuningan juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Sama halnya perlambatan kecepatan juga hanya terjadi jalan traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Wijaya yang akan berbelok kanan menuju ke arah Pancoran maupun Kuningan juga tampak cukup ramai pada pagi hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 144 kasus laka lantas yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia, 17 orang luka berat dan 94 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 96% terjadi di jalan non-tol. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Dan kembali kami informasikan bahwa adanya operasi Zebra 2025 yang berlangsung hingga tanggal 30 November 2025. Untuk itu pastikan kepada seluruh pengendara selalu lengkapi surat-surat kendaraan Anda, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan juga mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Bayu dan juga Yasmin. Silakan. Terima kasih banyak Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya dari kawasan Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, terima kasih banyak Anda masih setia di Sindo Today. Pemirsa, salah satu masalah Jakarta yang harus ditanggapi serius adalah penurunan tanah terus-menerus, terutama di bagian utara. Iya, bila tidak segera diatasi, maka ancaman kota tersebut akan tenggelam semakin nyata. Laut sudah di atas jalan ini. Pemandangan air laut lebih tinggi dari daratan di kawasan Pantai Mutiara Jakarta bukan ilusi. Video ini viral di media sosial dan akhirnya kembali membuka pembahasan terkait ancaman tenggelam yang mengintai Jakarta. Kondisi utara Jakarta yang kian memprihatinkan membuat mantan gubernur Basuki Cahayapurnama ikut berkomentar. Dalam pernyataannya, Ahok menyebut jika tanggul Pantai Mutiara di utara jebol akibat hujan, maka bukan tidak mungkin banjir bisa sampai ke Monas. Pernyataan ini kemudian ditanggapi Gubernur Jakarta aktif Pramono Anung. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Batavia semakin hari semakin kehilangan ketinggian. Data pemerintah menunjukkan penurunan tanah di Jakarta Utara mencapai 12 cm per tahun. Penurunan tanah terjadi di sejumlah titik termasuk kawasan Pluit dan Muara Baru dengan tingkat penurunan yang terparah. Tidak bisa dipungkiri faktor manusia jadi pemicu semakin menurunnya daratan Jakarta. Pertumbuhan pembangunan gedung bertingkat menambah beban lapisan tanah. Peningkatan kebutuhan air bersih juga turut memicu pengambilan air tanah berlebihan hingga semakin memperburuk kondisi penurunan. Pada akhirnya, pertumbuhan pembangunan dan manusia semakin hari makin memberi beban di atas tanah Jakarta. Kini Jakarta berlomba dengan waktu agar bisa terus bertahan di atas permukaan. Sementara air laut tak henti bergerak mengisi celah dan menggerus pesisir utara kota itu. Tim Liputan iNews melaporkan.